Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merahmi dengan NIM 100-100-06. Akan menjelaskan tugas sebelum file trip. Yang pertama yaitu pemboran. 1. Power system. Power system yaitu sumber utama suplai tenaga yang ada di rig, berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian kegiatan pemboran. Cara kerja yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh prime mover, diperlukan untuk sistem pengukur atau sistem transmisi yang berfungsi untuk mendistribusikan tenaga tersebut. Spesifikasi dalam melaksanakan suatu operasi pemboran sistem putar diperlukan kebutuhan tenaga yang tidak sedikit yang pada umumnya disuplai oleh suatu penggerak utama disebut prime mover. Permasalahannya yaitu sistem peralatan pemboran tidak dapat berfungsi dengan baik jika distribusi tenaga tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu hoisting system. Hoisting system adalah sistem angkat komponen-komponen utama dari rig, berfungsi untuk membantu sistem alat pemutar di dalam pemboran dengan menyediakan alat-alat yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengangkat dan menurunkan drill string dan peralatan lainnya. Sistem angkat terdiri dari struktur pendukung atau supporting dan peralatan angkat. Spesifikasi sistem pengangkatan memegang peranan penting, mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban secara vertikal maupun beban horizontal. Permasalahan yaitu kegagalan terhadap fungsi alat. Yang ketiga yaitu rotary system. Rotary system adalah sistem putar komponen utama dari rig. Fungsinya yaitu untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan peralatan pada pahat untuk mengebor suatu formasi. Cara kerjanya, putaran bersumber dari putaran rotary table apabila menggunakan keli atau dari putaran motor pada top drive. Sistem putar terdiri dari rotary assembly, drill string, bit atau mata bor. Selanjutnya yaitu sirkulasi sistem. Sirkulasi sistem adalah suatu sistem utama dalam pemboran, berfungsi untuk mengalirkan lumpur pemboran turun melewati pipa pemboran, naik melalui anulus membawa serbuk bor ke permukaan. Cara kerjanya yaitu lumpur dalam steel mud pump dihisap oleh pompa, kemudian melewati pipa tekanan, melewati standpipe, menuju rotary hose, melalui swivel, kemudian ke keli, kemudian ke drill pipe, kemudian ke drill collar, kemudian ke bib, keluar melalui anulus, kemudian ke mud line atau flow line, ke cell shaker, kemudian setelah mud pump dihisap pompa kembali, dan seterusnya. Sistem sirkulasi tersusun dari 4 subkomponen utama, yaitu lumpur pemboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, tempat mengkondisikan lumpur. Masalah yang dapat terjadi adalah kick. BOP system. BOP system merupakan sistem pencegah semburan liar. Fungsinya untuk menutup lubang bor pada saat terjadinya semburan liar. Cara kerjanya yaitu dengan cara menutup lubang bor pada saat terjadinya blowout yang diawali oleh kick. Rangkaian peralatan sistem pencegah semburan liar BOP terdiri dari 2 subkomponen, yaitu rangkaian BOP stack, akumulator, dan sistem penunjang. Permasalahan yang terjadi adalah kegagalan fungsi alat. Selanjutnya yaitu produksi artificially lift. Yang pertama yaitu ESP. Sistem electric submersible pumping merupakan metode pemompaan bawah tanah yang digerakkan dan dikontrol secara elektronik. Fungsinya untuk mendorong fluida dari reservoir hingga ke permukaan apabila tenaga reservoir sudah tidak mampu mendorong reservoir. Tipe pompa yang dipakai bervariasi tergantung dari besarnya volume fluida yang hendak dihasilkan. Umumnya pompa ESP terdiri dari beberapa seperti motor, traktor, gas separator, dan pompa yang mempunyai konfigurasi spesifik yang dirancang sesuai untuk kapasitas produksi pada sumber minyak. Selanjutnya yaitu PCP. Progressive Cavity Pump adalah salah satu alat yang digunakan dalam metode artificial lift.
PCP sangat baik diaplikasikan pada sumur yang mengandung pasir, mampu mengatasi problem minyak parafin dan tidak menyebabkan gas lup pada sumur produksi. SRP, penggerakan pumping unit atau short pump merupakan salah satu teknik penggerakan buatan yang digunakan untuk membantu mengangkat minyak dari dasar sumur ke permukaan tanah sampai ke atas permukaan. Prinsip kerja pumping unit adalah mengubah gerak rotasi dari prime mover menjadi gerak naik turun oleh sistem pitman gerak assembly. Kemudian gerak naik turun ini melalui walking beam diteruskan ke horse head, dijadikan gerak lurus naik turun atau upstroke dan downstroke untuk menggerakkan pelongal pompa melalui rangkaian rod atau rod sticking. Selanjutnya yaitu HPU atau hydraulic pumping unit, merupakan salah satu jenis dari circular rod pump yang digunakan sebagai salah satu alternatif sistem artificial lift. Penggunaan pompa ini dilakukan jika tidak tersedianya gas yang cukup di lapangan sehingga sistem gas lift tidak dapat diterapkan. HPU lebih mudah untuk dipindahkan dan dipasang dari satu sumur ke sumur lain karena tidak memerlukan fondasi dan teknis penyetelannya sederhana. Selanjutnya gas lift. Pada prinsipnya metode produksi dengan sumber buatan gas lift adalah menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam lubang melalui anus casing yang menyebabkan densitas cairan di dalam tubing menurun sehingga gradien tekanan di kolom tubing juga berkurang, akhirnya drawn down dapat menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian fluid reservoir yang semula statis dapat kembali mengalir ke permukaan. SP atau stasiun pengumpul. Setelah fluida produksi memisahkan minyak dari pemisahan, diharapkan hanya mengandung air atau solid yang sangat kecil, kurang lebih 0,2%, dialirkan ke dalam penampung sementara di dalam kompleks blok stasiun. Kemudian sistem pipa minyak dan gas dialirkan menuju pusat penampung atau penimbun PPM untuk kemudian pipa waktu tertentu dikirim pada refinery gas plant ataupun terminal melalui sel lain. Kemudian separator. Separator adalah tabung bertekanan serta bertemperatur tertentu dan digunakan untuk memisahkan fluida produksi ke dalam fasa cairan dan fasa gas. Cara kerja dari pengertian separator yaitu pemisahan fluida dengan densitas di mana fluida lebih berat akan berada di bagian bawah, sedangkan fluida lebih ringan akan berada di bagian atas. Fungsinya yaitu unit pemisah utama cairan dan gas melanjutkan proses dengan memisahkan gas yang terikut dari cairan untuk mengontrol penghentian kemungkinan pelepasan gas dari cairan, memberikan contoh yang cukup untuk memisahkan antara minyak dan air yang ikut terproduksi. Selanjutnya itu sistem pengolahan. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Itu pengolahan tahap pertama atau pre-processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan kedua sekundari itu dilakukan dengan berbagai cara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.